pagi semuanya. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari rangkuman materi, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Febrianto. Perkenalkan, nama saya Geriana Jeva. Perkenalkan, nama saya Roberto Rizal. Perkenalkan, nama saya Madonna Jessica Anji. Perkenalkan, nama saya Anjina Ramadhani. Nah, setelah memperkenalkan diri, kami akan melanjutkan ke materi. Kita akan mengetahui dulu apa itu ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional merupakan letak suatu wilayah yang dapat dilihat dari letak geografis. Namun tidak hanya itu saja, melainkan juga dapat dilihat dari sudut pandang kelautan, sosial, kultural, dan sebagainya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki letak strategis. Maka dari itu Indonesia juga mengalami banyak sekali ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek wilayah saja, tetapi juga aspek kehidupan sosial sebagai berikut. 1. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat dan liberal. Yang kedua, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur dan barat. Yang ketiga, ideologi Indonesia berada di antara komunisme dan liberalisme. Yang keempat, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis dan individualis. Yang kelima, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang keenam, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental dan maritim. Yang ketujuh, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat dan jarang. Kami akan melanjutkan materi ke ancaman-ancaman bidang lainnya. Yang pertama ada ancaman dalam bidang ideologi. Ideologi merupakan seperangkat ide dan tindakan yang dianut oleh sebuah negara yang nantinya menjadi petunjuk arah bagi negara tersebut untuk berkembang. Setiap negara memiliki ideologi masing-masing. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman terhadap ideologi Pancasila misalnya masuknya paham komunisme dan liberalisme. Kedua, paham ini harus diwaspadai karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia karena mengalami ancaman dalam bidang ideologi, yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang didasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Ancaman berbasis ideologi dapat pula dalam bentuk perterasi nilai-nilai, kebebasan, liberalisme, sehingga dapat memicu proses disintegrasi bangsa. Berikut akibat yang ditimbulkan dari ancaman di bidang ideologi. Yang pertama yaitu timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi. Yang kedua, rusaknya etika dan moral bangsa. Yang ketiga, melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi negara. Contoh gambar ancaman di bidang ideologi. Yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Selanjutnya ada ancaman dalam bidang politik. Politik dalam bahasa Inggris disebut politics, yang berarti sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Ancaman dalam bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Kemudian ada intimidasi politik, yaitu tindakan menakut-nakuti untuk memaksa negara lain melakukan sesuatu. Yang kedua ada provokasi politik, yaitu provokasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memanas-manasi lawan politik. Kemudian yang ketiga ada blokade, adalah pengepungan atau penutupan suatu daerah, kawasan, tempat, atau negara sehingga orang-orang barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah yang berkuasa atau menggalakkan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Misalnya dalam pelaksanaan pemilihan umum sudah jadi rahasia umum jika ada kader-kader partai politik yang melakukan politik uang. Hal tersebut dilakukan dengan cara membagikan uang atau barang dengan tujuan untuk
agar memilih calon tertentu. Contoh gambar ancaman di bidang politik. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan ancaman dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang integral sehingga batas teritorial suatu negara seolah-olah tidak ada lagi. Adanya pasar bebas untuk barang-barang dari luar negeri bebas dipasarkan di dalam negeri. A. Ancaman dari sektor keuangan dunia makin bebas dan menjadi ajang spekulasi. B. Hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. C. Kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produk negara lain yang lebih murah dan berkualitas. D. Membanjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Yang E. Masuknya tenaga kerja asing Indonesia yang lebih profesional sumber daya manusianya. Dan yang terakhir, usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia. Contoh gambarnya adalah di sini. Ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya, ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. A. Munculnya sifat konsumtif. B. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. C. Semakin lunturnya semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. D. Semakin memudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualis atau dalam kepentingan diri sendiri. E. Permisif berarti terbuka atau longgar atau serba boleh, menerima dan memperbolehkan dan mengizinkan terhadap hal-hal yang dahulu dianggap tabu. F. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada serta tidak bermakna. G. Munculnya gejala westernisasi. H. Munculnya sifat hedonisme. I. Munculnya sifat pragmatisme. Contoh ancaman di bidang sosial budaya. Selanjutnya ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman militer merupakan suatu ancaman yang mempergunakan kekuatan senjata dan organisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Contoh gerakan-gerakan yang pernah mengancam negara kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama pemberontakan PKI Madiun tahun 1998, yang kedua Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang ketiga gerakan angkatan perang, Ratu Adil, dan lain-lain. Selain ancaman dalam bentuk militer, Indonesia kerap kali menghadapi ancaman non-militer dan ancaman merupakan yang dalamnya tidak dilibatkan kekuatan senjata akan berbahaya bagi kedaulatan suatu negara. Contohnya, yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba, kedua korupsi dan nepotisme, yang ketiga perusakan lingkungan, 4 kebodohan, 5 kemiskinan, 6 lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh gambar ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yaitu. Mungkin hanya segitu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.